Kok Om Leon bisa kenal sama Tante Slay ya? Kita harus bersikap biasa, oke? Mudah-mudahan aku bisa. Fatah. Untuk apa Mama ke sana? Siapa di sana? Siapa yang tahu identitas kamu, Em? Kenapa lagi sih? Kecemasan yang luar biasa, hebat menyelimuti seluruh relung hati Harry hari itu. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di titik terendah, sekaligus paling rapuh dalam perjalanan hidupnya. Baginya, kemunculan Angelica di kediaman Aquila bukanlah sekadar kunjungan tamu biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Kedatangan itu adalah ancaman nyata, sebuah kunci yang siap membuka pintu rahasia besar yang selama bertahun-tahun ini telah ia jaga dan kunci rapat-rapat dengan segala daya upaya. Namun, penderitaan batin Harry tidak berhenti di situ. Di saat yang bersamaan, ia merasa terhimpit oleh beban rencana pertemuan krusial dengan Dominic yang sifatnya sangat mendesak dan berbahaya. Dua persoalan raksasa yang datang menghantam secara serentak ini benar-benar membuat ruang di kepalanya terasa penuh sesak. Seakan oksigen di sekitarnya menipis dan pikirannya nyaris meledak karena tekanan yang tak tertahankan. Pengakuan yang tertunda dan guncangan Zara. Terdesak oleh keadaan yang kian menyudutkan, Harry akhirnya terpaksa mengambil langkah berisiko yang selama ini selalu ia hindari dan tunda sebisa mungkin. Dengan jemari yang gemetar, ia menghubungi Zara untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur mengenai identitas asli ibu kandung Aquila. Kabar tersebut sontak membuat dunia Zara seakan berhenti berputar sejenak karena saking terguncangnya. Zara, yang semula merasa sudah memahami seluruh silsilah dan benang merah kehidupan Aquila secara lengkap, kini dipaksa untuk menelan kenyataan baru yang jauh lebih gelap, rumit, dan pelik dari yang pernah ia bayangkan. Situasi di pihak mereka kian memanas dan mencekam saat Fatah turut mendengar informasi sensitif tersebut secara langsung. Keduanya terperangah dalam bisu, bukan hanya karena terkejut mengetahui siapa sosok Angelica sebenarnya, melainkan karena implikasi besar yang tersembunyi di balik fakta tersebut. Kenyataan pahit bahwa Adit ternyata adalah saudara tiri Aquila. Meskipun batinnya berkecamuk hebat dan jantungnya berdegup kencang, Zara berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tenang dan menguasai diri. Ia sadar betul bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kestabilan emosi Aquila yang ia yakini belum sanggup menghadapi badai kebenaran ini. Dalam percakapan yang penuh haru itu, Harry menitipkan satu amanah yang sangat berat kepada Zara untuk terus berdiri kokoh mendampingi Aquila, apapun badai yang akan menerjang nanti. Walau Fatah dan Zara masih diliputi rasa syok yang mendalam saat menyadari betapa rumitnya garis keluarga mereka yang kini saling bertautan, mereka sepakat untuk menutup rapat kegelisahan itu. Atmosfer mencekam di rumah Aquila. Sementara itu, suasana di rumah Aquila mendadak berubah menjadi sangat tegang dan kaku ketika ia dengan polosnya mengabarkan bahwa akan ada tamu bernama Angelica yang berkunjung. Begitu nama itu terucap, Tan Rita seketika terdiam 1000 bahasa dengan tatapan kosong. Sementara Mayang di sudut ruangan tak mampu menyembunyikan ekspresi keterkejutan yang sangat kentara di wajahnya. Mereka semua sadar bahwa ini bukanlah sekadar kunjungan silaturahmi biasa, melainkan sebuah pertemuan menentukan yang bisa mengubah segalanya. Namun, meski hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk antara takut dan gelisah, mereka paham bahwa tak ada gunanya lagi melarikan diri dari kenyataan ini. Di lokasi yang berbeda, Harry terus didera oleh rasa kekhawatiran yang menggerogoti ketenangannya. Pikirannya terbelah menjadi dua kutub yang sama beratnya, antara keinginan untuk memastikan keselamatan dan kondisi mental Aquila tanpa terlihat mencolok, serta fokus pada urusannya yang sangat berbahaya dengan Dominic. Harry terus memantau situasi dari jauh, memastikan tidak ada hal mencurigakan yang terjadi di sekitar Aquila. Begitu ia menerima kabar melalui pesan singkat bahwa Aquila masih dalam keadaan baik-baik saja, barulah napasnya yang sedari tadi tertahan terasa sedikit lebih ringan. Meski kegelisahan tetap mengendap di dasar hatinya. Benang merah yang saling bersinggungan. Ketegangan di rumah Aquila akhirnya mencapai puncaknya saat sosok Angelica benar-benar tiba dan disambut langsung oleh Mayang di pintu depan. Saat kedua pasang mata itu bertemu, terjadi sebuah momen canggung yang sangat kental. Ada tatapan yang terasa tak asing di antara mereka berdua, hingga perlahan memori lama yang terkubur mulai bangkit kembali ke permukaan. Angelica tiba-tiba teringat dengan jelas bahwa mereka pernah bertemu di masa lalu saat ia masih bersama Pak Leon.
Kesadaran itu membuat suasana di ruang tamu tersebut menjadi sangat kaku dan dingin. Akila, yang menyaksikan interaksi aneh tersebut, merasa sangat ganjil dan tidak nyaman. Dalam benaknya muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang Angelica bisa mengenal sosok Pak Leon, pria yang selama ini memiliki peran yang sangat signifikan dan misterius dalam kehidupan orang-orang di lingkaran terdekatnya? Keadaan menjadi berkali-kali lipat lebih rumit saat Zara dan Fatah akhirnya sampai di kediaman Akila. Ketika Akila dengan raut polos menceritakan keterkejutannya mengenai hubungan lama antara Angelica dan Pak Leon, Zara harus berjuang mati-matian untuk mengendalikan saraf wajahnya agar tetap terlihat datar dan tenang. Kenyataan pahit bahwa Pak Leon sebenarnya adalah mantan ayah tirinya sendiri membuat beban mental di pundak Zara terasa sangat menghimpit. Di dalam rumah yang kini terasa sempit itu, semua orang terjebak dalam keheningan yang menyesakan, di mana masing-masing orang membawa rahasia, luka lama, dan kekhawatiran yang sama besarnya tentang masa depan. Intrik dan gerilya di rumah Alfie. Di tempat yang berbeda jauh dari hiruk-pikuk rumah Akila, atmosfer yang tak kalah mencekam juga menyelimuti kediaman Alfie. Dominic terlihat sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang sangat rahasia dengan protokol keamanan tingkat tinggi, melalui jalur tersembunyi yang jarang sekali digunakan. Ia memberikan instruksi dengan nada tegas dan dingin kepada seluruh anak buahnya, agar tidak ada satupun orang, termasuk Blade yang merupakan orang kepercayaannya, yang boleh melintas atau mengganggu area tersebut. Pertemuan ini benar-benar dipagari oleh kerahasiaan mutlak, seolah dunia luar tidak boleh tahu apa yang sedang diperbincangkan di dalam sana. Namun, sepandai apapun sebuah rahasia ditutupi, pergerakan Dominic tidak sepenuhnya luput dari pengamatan mata yang tajam. Ares berhasil menangkap gelagat yang sangat mencurigakan di area rumah tersebut. Rasa ingin tahunya pun memuncak hingga ke ubun-ubun saat menyadari bahwa Dominic sedang menerima tamu misterius melalui jalur sunyi yang sangat tertutup itu. Ares yakin bahwa siapapun yang ditemui Dominic hari itu pastilah sosok yang sangat krusial dan bukan orang sembarangan. Di dalam ruangan yang remang-remang, Dominic mulai menginterogasi tamunya dengan cara yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Ia ingin memetakan sejauh mana rahasia ini telah bocor dan siapa saja yang sudah mengetahui identitas asli tamunya tersebut. Tak lama kemudian, nama Ares Alfie dan Daniel Alfie muncul di permukaan percakapan. Informasi ini seketika membuat Dominic semakin waspada dan mempertajam instingnya. Ia pun langsung melontarkan pertanyaan tajam mengenai keberadaan mereka berdua saat ini. Pertanyaan itu menempatkan sosok F dalam posisi yang sangat terjepit dan berbahaya. Dengan kecerdikan dan perhitungan yang sangat matang, F berusaha menunjukkan ekspresi ketidaktahuan yang meyakinkan mengenai posisi Ares dan Daniel demi menghindari kesalahan langkah yang bisa berujung fatal bagi keselamatannya. Titik temu sang kebenaran. Hari itu, di dua lokasi yang saling berjauhan, kepingan-kepingan besar dari masa lalu mulai bergerak perlahan, namun pasti menuju satu titik temu yang tak terelakkan. Satu persatu hubungan lama yang selama ini terputus mulai saling terhubung kembali, membentuk sebuah pola rumit yang gambaran besarnya belum sepenuhnya terlihat oleh siapapun. Semua pihak kini berdiri di ambang perubahan besar yang akan menjungkir balikkan hidup mereka, tanpa ada yang benar-benar tahu siapa yang akan paling hancur dan terluka saat seluruh tabir kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya ke hadapan publik.